Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berupa video dengan materi sistem operasi yang beranggota 5 orang. Yang pertama ada Della Viana Sinta Salsabila dengan NPM 2459201018. Yang kedua ada Siva Kila Romanti dengan NPM 2459201077. Yang ketiga ada Indira Salsabila Putri dengan NPM 2459201111. Yang keempat ada Saskia Tara Aisyah dengan NPM 2459201121. Yang terakhir ada Abdul Alef Al-Azhar dengan NPM 2459201139. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola sumber daya perangkat keras komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input-output, serta perangkat lunak aplikasi. Sistem operasi bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer tanpa perlu mengetahui rincian teknis perangkat keras. Fungsi utama dari sistem operasi adalah menjadi penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Sistem operasi menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras tanpa perlu mengetahui detail teknisnya, serta mengelola dan mengontrol perangkat keras dan perangkat lunak agar berjalan dengan optimal. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi utama dari sistem operasi, itu ada 5. Yang pertama, manajemen proses. Sistem operasi mengatur eksekusi aplikasi dan program dengan mengelola proses yang berjalan. Ini mencakup penjadwalan proses, pembagian waktu CPU, serta pengaturan eksekusi agar sistem berjalan efisien tanpa konflik. Yang kedua, ada manajemen memori. Sistem operasi mengatur pengguna memori fisik atau RAM dan virtual memory. Ini memastikan bahwa setiap program yang berjalan mendapatkan alokasi memori yang diperlukan dan mencegah terjadinya konflik atau kehabisan memori. Yang ketiga ada manajemen perangkat. Sistem operasi mengontrol dan menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Ini termasuk pengelolaan perangkat input-output atau I/O seperti keyboard, mouse, printer, serta perangkat penyimpanan. Yang keempat ada manajemen berkas. Sistem menyimpan, mengorganisir, dan mengelola berkas atau file di dalam sistem. Ini memungkinkan pengguna untuk membuat, menyimpan, mengakses, serta menghapus file dengan cara yang terstruktur dan efisien. Yang terakhir, ada keamanan. Sistem operasi melindungi data dan pengaturan akses dengan menyediakan berbagai mekanisme keamanan seperti autentikasi pengguna, kontrol akses, serta enkripsi untuk mencegah akses yang tidak sah atau potensi ancaman. Selanjutnya, ada komponen utama sistem operasi. Yang pertama ada kernel, merupakan inti dari sistem operasi yang mengelola sumber daya perangkat keras seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Kernel bertanggung jawab untuk menjalankan proses manajemen memori dan pengendalian perangkat keras. Yang kedua, ada sel antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem operasi. Sel dapat berupa baris seperti CLI atau antarmuka grafis dan berfungsi untuk menerima perintah dari pengguna dan mengirimkannya ke kernel untuk diproses. Contoh, sel yang terkenal adalah bash pada Linux dan command prompt pada Windows. Dalam GUI, sel lebih berbentuk aplikasi yang menampilkan antarmuka grafis. Komponen utama sistem operasi: file system dan sistem yang mengatur cara penyimpanan dan pengorganisasian data pada perangkat penyimpanan. File system pengelola file, folder, dan direktori, serta data-data diakses dan diubah. Contoh file system adalah ext4 dan fet3. Yang kedua, driver perangkat. Perangkat lunak yang memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras tertentu seperti
printer atau kartu grafis, bertindak sebagai jembatan antara perangkat keras dan sistem operasi untuk memastikan perangkat dapat berfungsi. Jenis-jenis sistem operasi yang pertama yaitu sistem operasi single tasking. Nah, sistem operasi single tasking ini dapat menjalankan suatu tugas atau proses pada satu waktu. Ketika satu aplikasi atau proses berjalan, sistem harus menunggu hingga proses tersebut selesai sebelum memulai proses lain. Contohnya yaitu sistem operasi pada komputer lama atau beberapa perangkat lunak. Nah, yang kedua ini sistem operasi multitasking. Sistem operasi multitasking ini yaitu dapat menjalankan banyak tugas secara kebersamaan dengan menggunakan teknik seperti pembagian waktu atau time sharing. Sistem dapat mengalokasikan waktu CPU kepada berbagai proses secara bergantian, contohnya yaitu Windows dan Linux. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu ada jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, ada sistem operasi real time atau RTOS. RTOS dirancang untuk memproses data dalam waktu yang sangat singkat dan konsisten. Sistem ini sangatlah relatif waktu dalam menangani tugas-tugas kritis yang memerlukan respon cepat. Kemudian, RTOS banyak digunakan dalam aplikasi seperti kendaraan otomatis dan perangkat medis, adapun sistem kontrol industri. Baik, yang kedua ada sistem operasi terindustri. Sistem operasi ini mengelola beberapa komputer yang terhubung dalam jaringan bekerja sama untuk memberikan fungsi seperti satu sistem terpadu komputer. Komputer tersebut berbagi sumber daya, penyimpanan, dan CPU untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu secara bersamaan. Contoh ada Google File System atau GPS, Flipbook, dan cluster komputer. Baik, yang selanjutnya di sini ada contoh sistem operasi atau yang pertama ada Windows, yang kedua ada CHOX, yang ketiga ada macOS, yang keempat ada Android, yang kelima ada iOS. Selanjutnya di sini ada manajemen proses dalam sistem operasi. Yang pertama ada proses. Proses adalah program yang sedang dijalankan oleh sistem operasi. Setiap proses memiliki status tertentu, misalnya perjalanan, menunggu, dan terdiri dari interaksi yang dieksekusi serta data yang diperlihatkan untuk menjalankan program tersebut. Proses dapat berupa aplikasi penggunaan atau proses sistem. Yang kedua ada pengaturan proses. Sistem operasi mengelola siklus hidup proses yang mencakup beberapa tahap seperti proses dimulai dan proses dimulai. Ketika program dijalankan, sistem operasi membuat proses baru dan memberikan memor serta sumber daya yang diperlakukan. Yang kedua ada proses dijalankan. Proses akan mendapatkan jatah waktu CPU untuk dieksekusi. Yang selanjutnya di sini ada proses dihentikan. Setelah proses selesai atau diberhentikan oleh pengguna atau sistem operasi akan membebaskan Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang ketiga, scheduling proses. Penjadwalan proses atau scheduling adalah teknik yang digunakan oleh sistem operasi untuk memprioritaskan proses yang akan dieksekusi oleh CPU. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pengguna CPU dan memastikan bahwa semua proses mendapatkan jatah waktu yang adil dan efisien. Beberapa metode penjadwalan yang umum meliputi yang pertama first come first serve, proses dijangka sesuai urutan kedatangannya. Yang kedua round robin, setiap proses diberikan waktu yang terbatas untuk eksekusi secara bergantian. Yang terakhir ada priority scheduling, proses dengan prioritas lebih tinggi dijangka lebih dulu. Manajemen memori dalam sistem operasi bertugas untuk mengelola alokasi dan
pengguna memori komputer secara efisien. Berikut ada penjelasan lebih rinci tentang konsep-konsep penting dalam manajemen memori. Yang pertama ada memori utama atau RAM. RAM atau Random Access Memory adalah memori utama yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang diperlukan oleh program yang sedang berjalan. Memori ini bersifat volatif, artinya data di dalamnya akan hilang ketika komputer dimatikan. RAM digunakan untuk menampung instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU, sehingga program dapat berjalan dengan cepat dan efisien. Yang kedua ada virtual memory. Virtual memory adalah teknik yang memungkinkan sistem operasi untuk menggunakan sebagian ruang penyimpanan pada hard drive atau SSD atau disk sebagai ekstensi dari RAM. Ketika RAM penuh, sistem akan memindahkan data atau bagian dari proses yang tidak aktif ke ruang penyimpanan di disk, yang dikenal sebagai swap space atau paging file. Dengan cara ini, virtual memory memungkinkan komputer untuk menjalankan lebih banyak aplikasi atau proses sekaligus, meskipun kapasitas RAM terbatas. Meskipun akses ke data di disk lebih lambat dibandingkan RAM, teknik ini meningkatkan kemampuan multitasking. Baiklah, saya akan melanjutkan membaca materi, yaitu manajemen file. Manajemen file dalam sistem operasi bertanggung jawab untuk mengatur, menyimpan, pengorganisasian, dan akses file. Berikut adalah penjelasan lebih rinci. 1. Sistem berkas. Sistem berkas adalah struktur yang digunakan untuk mengorganisir dan menyimpan file di perangkat. Penyimpanan ini mencakup cara file diberi nama, disimpan, dan diakses. Contoh sistem berkas termasuk NTFS, FAT32, dan ext4. 2. Jenis file. File teks berisi dalam data dalam format teks yang dapat dibaca oleh manusia. File biner berisi data dalam format yang tidak dapat dibaca langsung oleh manusia seperti file eksekusi. File multimedia berisi data seperti audio, video, atau gambar. 3. Operasi file. Sistem operasi mendukung berbagai operasi pada file seperti membaca, mengakses data, menulis, menyimpan data, menghapus file, dan mengubah, memodifikasi isi file. Keamanan sistem operasi, kontrol akses, pengaturan hak akses penggunaan untuk menentukan siapa yang dapat mengakses atau mengubah file, aplikasi, atau sumber daya sistem lainnya. Ini meliputi penggunaan password, izin, file, dan autentikasi untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat melakukan tindakan tertentu. Ekskripsi, proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci enskripsi yang tepat. Enskripsi memastikan bahwa meskipun data dicuri atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang, isinya tetap tidak bisa dibaca tanpa izin. Firewall dan antivirus. Firewall, sistem yang mengontrol lalu lintas jaringan untuk mencegah akses tidak sah atau ancaman dari luar. Antivirus, program yang mendeteksi, menghapus, dan mencegah perangkat lunak berbahaya seperti virus, trojan, dan ransomware untuk melindungi sistem dari infeksi. Kesimpulan, sistem operasi SO adalah komponen krusial yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak pada komputer dan perangkat lainnya. SO mengelola berbagai aspek seperti proses, memori, file, dan keamanan untuk memastikan sistem berjalan dengan efisien. Dengan pemahaman yang baik tentang sistem operasi, pengguna data dapat mengoptimalkan kinerja perangkat serta menjaga keamanannya sehingga memastikan sistem berjalan stabil dan terlindungi dari ancaman. Terima kasih.